Renungan Kamis 10 Desember 2020. Bekerja dengan sukacita membawa berkat. Bacaan firman 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Siapakah yang dikasihi oleh Tuhan? Mengapa Allah memberi kasih karunia kepada kita? Pada waktu saya aktif bekerja, saya banyak menabur kebaikan dalam pekerjaan saya. Kebetulan bidang tugas saya adalah bagian sumber daya manusia, yaitu mengurus hak-hak para pekerja. Saya selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada setiap pekerja ketika mengurus hak-hak mereka. Di saat saya akan memasuki masa pensiun di tahun 2016, pimpinan perusahaan anak Bank BRI mengajak saya untuk bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi saya berkata bahwa saya akan sekolah. Setelah saya sekolah, kemudian tanggal 2 Desember 2017 saya kembali ke Jayapura. Saya dihubungi lagi untuk segera masuk bekerja di perusahaan tersebut. Akhirnya saya pun bekerja di perusahaan tersebut sampai dengan saat ini. Saya juga sudah berjanji kepada Bapak Gembala bahwa kalau saya sudah pensiun, saya akan membantu di gereja. Maka ketika kontrak saya di perusahaan tersebut akan berakhir di tahun 2018, saya mengajukan permohonan untuk berhenti karena akan bergabung sebagai staf di gereja. Tetapi pimpinan perusahaan tidak mau saya berhenti bekerja. Malah beliau kalau saya tidak harus bekerja setiap hari di kantor, jadi saya boleh memilih beberapa hari saja untuk bekerja di perusahaan tersebut. Dan saya bilang kalau saya mau berbicara dulu dengan Bapak Gembala saya di gereja. Kemudian saya berdoa dan menyerahkan semua pergumulan tersebut kepada Tuhan. Ketika saya berbicara dengan Bapak Gembala, beliau setuju kalau dalam seminggu saya bisa bekerja di 2 tempat. Inilah adalah yang luar biasa saat di tengah pandemi corona, ketika ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, saya masih bisa menikmati kasih karunia Tuhan dengan pekerjaan yang Tuhan Yesus percayakan kepada saya. Ibu Sin Olikasa. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang menabur sedikit, hasil tuaian pun sedikit. Tetapi barang siapa yang menabur banyak, ia juga akan menuai banyak dan berlipat ganda pula. Inilah janji Tuhan datang melalui Paulus kepada kita dengan tujuan adalah mengingatkan kita supaya kita sebagai anak yang dikasihani Tuhan janganlah berhenti menabur. Orang yang puas dengan Tuhan, kemanapun dia pergi, dia akan menjadi berkat untuk banyak orang. Refleksi doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kepercayaan yang Kau beri. Kami sungguh sangat bersyukur. Hafal ayat 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.